Tabe salamat lingunalatai salam sahujud karende melempang. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita hanturkan puja dan puji astungkara kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatal Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih waranugrahanya, meskipun pada masa pandemi ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma Wacana dengan judul Implementasi Ajaran Trihitakarana sebagai dasar keharmonisan dalam kehidupan. Ketertarikan saya mengangkat topik ini tiada lain dari suatu kekaguman tentang konsep primadona Trihitakarana sebagai pembangun umat Hindu yang aman, damai, dan sejahtera. Umat sedharma yang terkasihi, banyak sekali fenomena-fenomena yang dapat kita jadikan sebagai refleksi untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi. Mulai dari peristiwa alam, permasalahan-permasalahan sosial yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita temui secara langsung bahkan tidak langsung. Banyak umat yang mengagung-agungkan kepercayaannya dan merendahkan keyakinan dan agama orang lain. Banyak umat atau manusia yang menganggap lingkungannya lah yang paling bagus, seolah-olah lingkungan lain tidak perlu dilestarikan. Begitu pula banyak umat atau manusia yang menganggap dirinya lah yang paling hebat, sehingga dapat menimbulkan suatu iri, suatu kebencian, saling menjatuhkan, dan tali kedamaian itu semakin merenggang. Umat sedharma yang terkasihi, tanpa kita sadari, itu semua akibat dari keegoisan kita yang tak kenal kompromi. Seolah-olah kita tidak pernah puas dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita sentuh, dan apa yang kita punya di alam semesta ini. Ini juga dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman kita tentang pentingnya keharmonisan yang terjalin dalam kehidupan. Umat sedharma yang terkasihi, dalam konsep Trihitakarana sangat menekankan umat Hindu untuk saling hidup berdampingan, saling menghargai dan saling menghormati, sehingga kesejahteraan itu terjalin. Dan tujuan umat Hindu yaitu Moksatam Jagathita Yacaiti Dharma, yang artinya dengan berdharma kita dapat mewujudkan kesejahteraan di alam semesta atau jagat hita ini. Dan kesejahteraan tertinggi yaitu moksa. Bagaimana kita mendapatkan keharmonisan tersebut? Dan dengan siapa kita menjalin hubungan yang harmonis tersebut? Yaitu dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Mengapa suatu keharmonisan itu harus kita pegang teguh, harus kita genggam dan kita ikat dengan erat, supaya kita yang hidup di alam semesta ini dapat merasakan ketentraman dan kesejahteraan tersebut. Umat sedharma yang terkasihi, mari kita bersama mengulaskan makna Trihitakarana yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menjalin hubungan yang harmonis kepada Beliau? Beliau telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Beliau juga memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita. Beliau memberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati apa yang ada di alam semesta ini. Begitu pula kita sebagai umat Hindu yang selalu memohon ampun dan bimbingan dari Beliau,
yang membuat kita berhutang budi kepada beliau. Hutang budi tersebut tidak bisa kita bayar dengan apapun, hanya dengan meningkatkan serada dan bakti kita, yaitu dengan berniatnya dan melakukan persembahyangan yang secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Umat sedharma yang terkasihi, implementasi dalam ajaran Trihitakarana yang paling sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan saling mencintai dan saling mengasihi antara sesama pencipta beliau, yaitu dengan menjaga antara umat manusia dan alam semesta. Bagaimana kita merupakan ciptaan beliau dan kita juga harus menjaga dan merawat hasil ciptaan beliau. Maka keharmonisan dan kesejahteraan di alam semesta ini dapat kita temui. Bagian yang kedua yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Lantas bagaimanakah cara kita menjalin hubungan yang harmonis tersebut? Kita sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri di alam semesta ini. Kita tidak mampu memperoleh sesuatu dengan tenaga sendiri. Justru kita sangat membutuhkan orang lain. Maka hubungan antar sesama manusia itu harus terjalin dengan harmonis. Dalam Manusmriti Adhyaya 2 Sloka 138 menegaskan, berbicaralah yang sewajarnya, jangan mengucapkan kata-kata kasar meskipun itu benar. Jangan pula mengucapkan kata lemah lembut namun dusta. Yang maknanya dalam menjalin hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia, di mana semuanya berakar dari perkataan, di mana perkataan tersebut diperoleh dari suatu pemikiran. Maka dengan itu, mari kita hidupkan pikiran yang positif sehingga menghasilkan suatu perkataan dan tindakan yang positif. Umat sedharma yang terkasihi, dalam fenomena-fenomena nyata yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masyarakat, bahkan individu tersebut tidak mengenal keluarga, tidak mengenal tetangga. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Di era yang semakin maju, di mana manusia sibuk dengan gadgetnya, sehingga interaksi dan komunikasi antar sesama itu sangat jarang sekali dilakukan. Sehingga kita sangat jauh dari yang namanya keharmonisan tersebut. Maka dengan itu, kita harus mampu memahami, harus mampu mengartikan makna dari suatu ajaran Trihitakarana tersebut, bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dengan meningkatkan komunikasi dan interaksi kita dengan sesuatu yang positif dan baik, sehingga hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia dapat kita temukan di alam semesta ini. Umat sedharma yang terkasihi, selain kita menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau umat manusia, kita juga dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Mengapa demikian? Kenapa kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan alam semesta? Kita sebagai manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Maka dengan itu, alam telah memberi manfaat yang sangat luar biasa, yang memberi sesuatu apa yang kita inginkan dari alam semesta. Mereka memberi tanpa pamrih. Manusia hidup di alam semesta, dari hasil alam, bagaimana sandang, papan, dan pangan itu semua kita peroleh dari alam semesta. Maka dengan itu, mari kita jaga keasrian dan kelestarian alam semesta ini. Tidak perlu kita memandang jauh, mulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Ibaratkan lingkungan rumah kita dipenuhi banyak sampah, tanaman yang layu dan tanah yang gersang, apakah kita merasa nyaman berada di lingkungan tersebut? Itu sangat mengganggu
dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Lingkungan yang tidak dijaga dan terawat itu akan membawa banyak sekali bibit penyakit yang dapat mengganggu kesehatan jasmani kita. Maka kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan. Begitu pula sebaliknya, jika kita mampu menjaga kelestarian dan keindahan serta kebersihan lingkungan tersebut, maka keindahan itu dapat kita lihat dan dapat kita pandang, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental, rohani dan jasmani kita, sehingga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam semesta dapat terwujudkan. Begitulah kenapa kita sebagai umat manusia harus menjalinkan hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Umat sedharma yang terkasihi, dalam Kandayu Parawe ayat 6 berbunyi, Pete panden ranying hatala akan kalunin ije inampa nyuang petak nguntep dunia ela manggawi taluh je papa, yang artinya Ranying Hatala berfirman kepada umat manusia sebagai utusan Raja Bonu untuk mengisi alam semesta ini dengan sesuatu yang bersifat positif. Maka dengan itu, mari kita tanamkan nilai Trihitakarana dalam diri kita masing-masing sehingga kita bisa dan mampu mengimplementasikannya dalam bentuk nyata dan tindakan nyata. Dari sesuatu yang sederhana sehingga menuju ke sesuatu yang lebih kompleks. Contohnya, untuk menghubungkan diri atau berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa, yaitu dengan rutin beribadah. Begitu pula dengan umat manusia, dengan menjaga tutur kata yang baik dan benar, dan alam semesta. Cara atau bentuk pengimplementasi dalam bentuk nyata, yaitu dengan jangan membuang sampah sembarangan. Umat sedharma yang terkasihi, kebahagiaan jagat hita ini dapat kita peroleh dengan mudah jika kita mampu mengamalkan ajaran Dharma dan tetap berpegang teguh dalam ajaran agama. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita bersama berpegang teguh pada ajaran agama dan kita ikat dengan erat hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama umat manusia dan alam semesta. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan yang ada di dunia ini akan berpengaruh terhadap kita dan masa depan. Umat sedharma yang terkasihi, demikianlah pesan Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Meskipun secara virtual, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak baik atau tidak berkenan di hati umat sedharma sekalian. Dan ke hadapan Brahman saya memohon ampun. Karena dalam pepatah mengatakan tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pramasanti dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.